Berita duka ini menyelimuti beberapa keluarga Muhibbin, yang dimana ada beberapa orang yang katanya mereka melakukan mubahalah atas nasab Alawi yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah mereka mubahalah, ada fenomena yang cukup memilukan, yaitu para Muhibbin ini meninggal secara dadakan. Di sini saya ingin memberikan penjelasan apakah meninggalnya mereka ini karena mubahalah ataukah meninggalnya mereka ini ya biasa karena memang mereka sudah waktunya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takdir, kematian, jodoh dan maut itu sudah Allah tentukan, tidak bisa maju ataupun mundur ketika kematian itu sampai. Bukan karena dia mubahalah atau bukan karena dia ingin bunuh diri atau apapun, tetapi kematian manusia sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan di sini teman-teman, saya ingin mengajak kalian berpikir, kenapa mereka ini setelah mubahalah langsung ada yang meninggal begitu? Apakah ini adalah bukti kalau nasab Alawi itu memang tidak tersambung? Teringat dulu ketika saya mengkritisi Guru Sekumpul, banyak Muhibbin Guru Sekumpul komentar di video saya, perhatikan Heri Pras itu, karena sudah kualat kepada wali Allah, wali kutub seperti Guru Sekumpul, dia tidak akan sampai 40 hari nyawanya. Perhatikan teman-teman, lihat aja 40 hari mendatang, hidupmu kalau lebih baik berarti bukan wali, omong kosong. Kita ingat ya, di sini saya ditandai 40 hari ke depan saya akan celaka katanya ya, 40 hari ke depan. Kalau hidupmu Heri Pras kena kualat berarti Guru Sekumpul wali. Nah, selama 40 hari nih. Ini bukan cuma satu ini komentarnya ya. Banyak komentarnya. Banyak komentarnya yang menyatakan saya itu tidak akan jauh-jauh akan kena kualat katanya. Azabnya sih Guru Sekumpul. Fix terbukti Guru Sekumpul bukan wali Allah. Ya, kalau mau percaya perkataan Anda atau percaya kepada perkataan semua orang atau semua muhibbinnya yang menyatakan siapapun yang menghina Guru Sekumpul, yang nyerang Guru Sekumpul, perhatikan hidupnya pasti kena kualat, pasti kena azab ini dan itu, tidak akan selamat katanya. Oke teman-teman, kita tandai ini komentar. Katanya tidak akan sampai 40 hari. Apa ini? Hidup bagaimana ini? Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Katanya saya tidak sampai 40 hari akan celaka, akan meninggal, akan kena azab dan lain sebagainya. Ini pernyataan dari Muhibbin Guru Sekumpul sekitar 3 tahun atau 2 tahun yang lalu lah. 3 tahunan yang lalu kurang lebih. Pernyataan itu dibuat oleh para Muhibbin. Tetapi saya baik-baik saja. Ya, itu menandakan kalau Guru Sekumpul bukan wali Allah sesuai dengan pernyataan mereka sendiri. Dan setelah saya juga membahas tentang siapa namanya Al-Faqih Muqaddam, yang videonya waktu itu viral, Muhibbin bercerita Al-Faqih Muqaddam bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking. Setelah pernyataan viral, banyak habaib yang angkat suara kalau ternyata Faqih Muqaddam bukan memadamkan api neraka, tapi menggunakan dalil ini, dalil itu, dalil ini. Konyol. Jadi cerita-cerita yang mereka sampaikan adalah kekonyolan. Dan pada saat kita membahas hal tersebut, hal yang mereka jual, hal yang mereka takut-takutkan kepada kita adalah azab kualat. Jualan azab dan kualat di Indonesia masih sangat laku. Tetapi mereka sekarang sudah mulai jera kayaknya. Karena apa? Beberapa muhibbin, entah itu kiai, gus, ada yang meninggal setelah melakukan mubahalah. Saya memiliki keyakinan bahwa mereka meninggal bukan karena mubahalah. Karena apa? Mubahalah bukan seperti itu bentuknya teman-teman. Ya, mubahalah bukan seperti itu bentuknya. Mubahalah itu adalah 2 orang bertemu lalu saling melaknat dengan bersumpah atas nama Allah. Itu namanya mubahalah. Tapi kalau mereka mubahalahnya sendiri itu bukan mubahalah namanya. Itu melaknat. Sama halnya seperti Habib Rizik Syihab yang katanya bermubahalah tapi mubahalahnya sendirian. Mubahalah single gitu ya. Single apa? Lalu diikuti oleh beberapa muhibbin dengan cara seperti itu. Ya Allah, ya Allah. Kekonyolan demi kekonyolan mereka tampakkan kepada kita. Dan asal kalian tahu, kalau kita berbicara masalah hal seperti ini justru kita berbicara tentang hal-hal yang gaib. Kematian, ya, kematian manusia. Ada yang meninggal ketika dia berceramah. Ceramah tentang nasab Alawi dibela begini begitu, akhirnya meninggal. Terus yang kedua, setelah mubahalah, gak jauh dari setelah dia mubahalah, meninggal pula. Dan ada beberapa kiai juga yang setelah getol-getolan mereka membela nasab Alawi meninggal. Ada apa sebenarnya?
Pertama teman-teman, setelah kita membahas ratusan video, Harry Plus sudah membuat ratusan video tentang habaib, dongeng-dongengnya yang konyol-konyol. Ya, jadi ini semoga menjadi pembelajaran lah. Kalau saya pribadi, bukan berpikir atau mengklaim bahwa kematian para muhibbin habaib yang tiba-tiba ini adalah sebab dia bermubahalah atau apalah. Tetapi kita harus tahu bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan saya tidak ingin mengkait-kaitkan bahwa kematian mereka adalah karena membela nasabah alawi, karena juga banyak pembelanya yang belum mati-mati. Dan apabila dinyatakan ini mubahalah, no, ini bukan mubahalah, ini hanya ya melaknat sepihak. Dan asal kalian tahu, setelah kita membahas ratusan video, Harry Plus sudah membuat ratusan video tentang habaib, dongeng-dongengnya yang konyol-konyol. Mereka ini ternyata juga banyak melakukan kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya. Di dalam darah kami mengalir darah kenabian, padahal terputus 500 tahun. 500 tahun ini bukan waktu yang pendek teman-teman. Ya, sebagaimana saya kepada buyut-buyut saya tidak tahu siapa-siapa saja. Saya ke bapak saya tahu, ke kakek saya tahu. Nah, ke bapak kakeknya saya saja saya tidak tahu, apalagi ke kakeknya kakek saya tidak tahu teman-teman siapa. Meskipun mau dicari tahu, belum tentu ada yang tahu. Ini 100 tahun, apakah tahu? Belum tentu kita bisa tahu tanpa adanya catatan. Tapi Ba'alawi teman-teman, selama 500 tahun tidak ada catatan sama sekali. Tetapi setelah itu dibuat-buat sampai tersambung, disambung-sambungkan. Lalu mereka para pembelanya sampai bersumpah dengan menyebut nama Allah di bawah Al-Quran. Dan tidak lama setelah bersumpah itu meninggal. Itu namanya bersumpah, bukan mubahalah, ya, bersumpah itu. Dan perlu juga kalian ketahui teman-teman, satu hal yang sangat-sangat membuat kita tergelitik dengan fenomena ini, para habaib ketika Gus Auzi kemarin meninggal, kabarnya tidak ada satupun yang melayat beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika muhibbinnya meninggal, membela getol-getolan di media sosial, kemana mereka? Kemana mereka? Saya kira setelah Gus Auzi itu meninggal, akan ada para habaib datang melayat, menguburkan, memandikan jenazahnya dan lain sebagainya. Karena apa? Kasih tiket. Sebagaimana kisahnya Maman itu. Ketika Maman meninggal, kan dikasih tiket di belakang kepalanya sama habaib. Blasman, masuk surga tanpa hisab, tanpa masalah, tanpa problem. Harusnya kan digituin semua para muhibbin ketika meninggal, kasih tiket semuanya satu-satu agar apa? Selamat akhirat. Kan kalian punya ajaran seperti itu, minta-minta di kuburan, ya Habib Muhsin Iqdi Hajatina. Kalau kalian punya persoalan, punya permasalahan, datang ke kuburan Habib Fulan, bisa menyelesaikan segala persoalan. Apakah kalian tahu bahwa kuburan Habib Fulan bisa mengabulkan 40 hajat? Ada saingannya, kuburan Habib Fulan satunya lagi 70 hajat. Ada satu lagi WC di Tarim, di tempat orang-orang Habib ini, bisa mengabulkan 1 hajat. Intinya kalau kalian punya banyak hajat, datang ke kuburan, minta-minta di situ, terkabul semuanya. Sampai-sampai ada zikiran merah-merah halus-halus. Ini apa namanya? Ajaran apa ini? Minta ke Habib. Seharusnya kalian bisa paham bahwa hal tersebut mengarahkan kita pada sesuatu yang salah dalam beragama. Allah itu bukan manusia yang dimana kalian selalu membanding-bandingkan Allah dengan manusia. Manusia saja kalau kita mau minta-minta, kita mau minta bertemu dengan presiden, kita harus melalui menteri. Tidak mungkin kita bisa langsung ke presiden. Jadi kalian sudah membandingkan manusia dengan Allah. Kalau mau ke Allah, harus melalui para nabi, para wali, dan lain sebagainya. Kalau kita mau ke presiden, harus melalui para menteri, pejabat, dan lain sebagainya. Sama. Kalian menyamakan kedudukan Allah dengan kedudukan manusia. Sedangkan Allah sendiri menyatakan, Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, niscaya aku akan wujudkan. Allah yang bilang. Bukan Allah menyatakan, mintalah engkau kepada Nabi, nanti aku akan wujudkan melalui Nabi. Gak ada teman-teman. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan minta-minta di kuburan, minta-minta kepada orang soleh yang sudah mati. Abbas dipanggil sama Umar bin Khattab, padahal Nabi sudah wafat. Kenapa tidak datang ke kuburan Nabi? Dengan dalil sesungguhnya seorang mukmin yang sudah wafat, dia tidak wafat, melainkan hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Apakah Umar tidak tahu dengan hal itu dan tidak datang kepada Nabi? Sampai-sampai menduakan Nabi Muhammad SAW, meminta Abbas untuk berdoa. Apakah kalian tidak berpikir kekonyolan demi kekonyolan habaib, ajaran-ajaran habaib ini sudah banyak kita bongkar, tapi muhibbin masih banyak yang buta tuli, tidak mau berpikir. Lalu dengan adanya fenomena meninggal-meninggal ini, setelah mubahalah konyol, apakah mereka akan sadar? Belum tentu teman-teman, belum tentu. Karena apa?
sudah kebanyakan makan doktrin. Habib Fulan ketika ceramah doktrin ini, Habib Fulan ketika ceramah doktrin ini, doktrin itu, dawir doktrin pokoknya. Ya, jarang mereka membahas ilmu. Sekalinya membahas ilmu, rilis Habib muda, tabat ya ba abi lahabi batab katanya. Konyol, sangat-sangat banyak konyolan di antara mereka, namun mereka masih belum banyak menyadarinya. Muhibbin ini, saya membuat video seperti ini karena apa? Saking banyaknya oknum-oknum habaib yang semakin konyol dalam berceramah, dan mereka juga mengutus bukan mengutus sih, tapi para muhibbin mereka ini melakukan gerakan-gerakan masif untuk menyerang kita-kita yang memberikan edukasi tentang bahaya yang takhayul, bid'ah dan khurafat mereka, dawir-dawir mereka, doktrin-doktrin mereka. Doktrinnya untuk apa? Cinta mereka, cinta habaib, cinta ahlul bait. Sampai-sampai keluar pernyataan cinta ahlul bait itu fardu, wajib. Mencintai sama manusia wajib, bukan cuma kepada habaib. Nabi Muhammad SAW mencintai siapapun, bahkan musuh-musuhnya pun dia cintai. Kalau Habib enggak, cinta ahlul bait ini, habaib ini wajib. Kalau kepada yang lain tidak wajib. Menurut saya Nabi Muhammad SAW mengajarkan cinta kepada apapun, terlebih kepada semua manusia. Bentuk cinta kita kepada manusia apa? Saling mengingatkan, bukan saling membiarkan. Biarkan mereka sesat, biar mereka terjebak, biar mereka masuk neraka. No. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah pernah ke negeri Taif, yang dimana di situ Nabi Muhammad SAW ingin mengajak mereka kembali kepada Allah. Tapi ujung-ujungnya apa? Dilempar pakai tulang onta, dilempar pakai batu, diludahi sampai berdarah-darah. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam kepada mereka. Tapi apakah Nabi Muhammad SAW membenci mereka? Tidak, teman-teman. Tetap cinta, karena bentuk cinta itu mengajak orang kembali pada kebenaran, bukan membiarkan orang dalam kesesatan. Asal kalian tahu itu. Hari pas benci, no, sama sekali saya tidak membenci kalian. Saya hanya ingin mengajak kalian berpikir. Beda halnya dengan para muhibbin yang ketika mendengar video saya, mereka mungkin gergetan ingin bunuh saya. Sebagaimana dulu itu, ketika Mas Garus kumpul, mau dipenggal saya, teman-teman. Sudah muncul khawarij untuk membela takhayul, bid'ah dan khurafat. Muncul faham khawarij, ingin memenggal orang. Perkara apa? Diajak mikir. Orang diajak mikir. Benar kata Imam Syafi'i, apabila seorang manusia mendapati suatu nasihat, orang yang bodoh akan tersinggung dan sakit hati, tapi orang yang cerdas akan berpikir dan merenung. Jelas ketika Harry Plus mengedukasi tentang takhayul, bid'ah dan khurafat beserta doktrin dawir mereka, ya banyak di antara mereka yang seperti ini. Emosi, mencaci maki, keluar kata-kata kelamin, keluar kata-kata binatang dan lain sebagainya. Jelas, nampak. Ya, jadi ini semoga menjadi pembelajaran lah. Kalau kita ingin membela sesuatu, maka belalah dari jalur yang hak, bukan dengan jalur yang batil. Apalagi main laknat-laknatan. Kalau membela, ya belalah dengan ilmu, dengan pengetahuan. Begitu, teman-teman. Jadi saya tidak menganggap mereka ini mati karena membela nasabah alawi. No, tapi memang sudah saatnya mereka mati. Sudah sampai. Ya, begitupun juga dengan saya. Kapanpun Allah mau mencabut nyawa saya, bisa saja. Bagaimanapun itu, terserah. Karena Allah yang memegang nyawa kita ini dan mengontrol kehidupan dunia, ya sudah serahkan kepada Allah. Begitu. Semoga ini bisa dipikirkan.